Saya Ibnu Sugeng Liyadi, saat ini sedang bersama Ibu Mirna Nurliana, SST, ya Bu ya, guru mata pelajaran agribisnis pengolahan hasil pertanian SMKN 1 Cidaun. Saat ini kita akan merencanakan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik ya. Jadi nanti kita akan berkolaborasi untuk mencari solusi, saling sharing jika ada permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran di kelas. Nah, besok itu Ibu Mirna ini akan biasa mengajar di kelas, melaksanakan KBM. Saya akan mencoba mendampingin dalam supervisi akademik. Sebelumnya kita melaksanakan pra-observasi dulu di hari ini. Bagaimana Bu Mirna? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu Mirna mengajar apa? Produksi pengolahan hasil nabati di APP produksi pengolahan hasil nabati. Boleh diceritakan itu tentang apa? Di produksi pengolahan hasil nabati ini kita belajar tentang bagaimana cara mengolah hasil-hasil nabati yang ada, dari sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan serealia. Hasil nabati pertanian. Tujuannya itu apa untuk siswa supaya apa gitu? Kalau untuk di materi yang akan disampaikan nanti ya, untuk di saat ini sudah sampai di KD 3.8 tentang menerapkan proses fermentasi sayuran. Dimana kalau untuk tujuan pembelajaran pada pengetahuannya nanti diharapkan melalui proses pengamatan siswa bisa menentukan kebutuhan sayuran untuk satuan produksi fermentasi sayur. Nah, kalau untuk di itu termasuk buah-buahan, sayuran buah-buahan ya namanya. Nah, kalau untuk di praktikumnya tujuan untuk praktikumnya itu supaya anak-anak itu bisa mengolah atau memproduksi sayuran fermentasi. Kalau untuk besok itu apa? Kalau untuk besok akan praktikum membuat acar. Ya, karena acar yang seperti apa itu? Di nasi goreng. Ya, nasi goreng, di sate itu. Iya. Banyak sih contoh-contohnya, ada acar, ada kimchi, terus ada kubis yang difermentasi juga. Cuman nanti akan disesuaikan lah besok bahan yang tersedianya apa. Untuk pelaksanaan besok, kira-kira persiapan yang sudah Ibu laksanakan apa? Karena materi ini akan dibagi dua, jadi ada teorinya, kemudian ada praktikumnya. Kalau teorinya sudah kemarin dan besok tuh langsung praktikum, otomatis yang saya siapkan adalah kebutuhan alat dan bahan. Kemudian nanti juga anak-anak akan diberi contoh pembuatannya melalui medianya, melalui video, supaya anak bisa langsung lihat dan bisa langsung mempraktikkan. Audio visual. Ya, audio visual. Kalau teori udah gitu. Sudah minggu kemarin ya. Minggu kemarin sudah. Berarti besok itu tinggal mempraktikkan. Selama ini mungkin ada kendala kan di pembelajaran baik teori atau praktik? Nah, kalau kendala sendiri kalau dari teori itu saya masih kesulitan untuk mencari referensi gitu ya. Kan karena terlebih lagi ini materinya tentang fermentasi sayuran, di mana mungkin untuk jenis produknya atau praktikumnya juga mungkin anak-anak masih awam ya untuk ini. Jadi saya mencari produk yang memang benar-benar bisa nanti contohnya itu bisa terlibat sama anak-anak di sini. Jadi ada kesediaan bahan-bahannya dan prosesnya juga yang mudah dikerjakan.
Ini kan untuk kelas 10 kan? Kelas 11. 11. Ya, kelas 11. 11 APK. Kalau kelas 10 ada pelajarannya enggak? Kalau kelas 10 kan produktifnya di dasar program. Oh, di dasar ini. Jadi mata pelajaran yang nambah ini baru sekarang nih. Iya, kelas 11 dan 12. Iya. Untuk kesiapan siswa sendiri bagaimana? Kesiapan siswa memang harus agak ekstra ya Pak untuk membuat anak tuh mau belajar. Kalau jam pagi itu biasanya siswa ngeluhnya belum sarapan gitu, atau ada beberapa siswa yang kesiangan. Jadi masuk ke kelas tuh kadang masih ada yang lemes-lemes gitu, Pak, kurang semangat. Ya harus gimana kitanya aja bisa membangkitkan mereka belajar. Memang dari rumah yang belum sarapan. Iya, rasanya Bu boleh nggak ikut sarapan gitu. Biasanya yang ibu lakukan bagaimana? Kalau saya ya supaya anaknya tersebut mau belajar dan dia nggak loyo gitu Pak belajarnya, biasanya saya kasih waktu 5 sampai 10 menit dia sarapan dulu. Sarapan di Ya, kantin. sarapan di kantin. Jadi memang harus dibiasakan Ya, sarapan di rumah. kesiapan diri, terus kadang kesiapan mereka untuk Kalau belajar kesiapan juga dia kayak belajar, alat-alat belajar, buku, balpen, terutama balpen sih yang sering tuh. Bu nggak ada balpen, izin beli pulpen gitu keluar. Kadang kan itu menyita waktu juga kan. Ya, alternatifnya kadang suruh pinjam dulu atau saya sediakan gitu. Kan ya kemampuan siswa kan berbeda-beda Bu ya. Iya. Ada yang pintar, ada yang teorinya kurang tapi prakteknya bagus. Ya ada yang macam-macam lah, ada yang bahasa Sunda ngeyel, bahasa Jawa itu. Biasanya Ibu dengan kondisi siswa yang beragam itu penanganannya itu bagaimana biasanya gitu di kelas? Biasanya kalau saya tuh kenali dulu, si siswanya dikenali dulu. Misalnya, oh dia mah senangnya mendengarkan, atau dia mah senangnya nonton video gitu. Kadang kan anak juga, Bu bosen Bu, jangan nyatet kan. Bu bosen Bu, jangan materi terus gitu, pengen praktek. Nah saya itu dulu kenali dulu anak-anaknya, kemudian saya tentukan, oh ternyata anak-anak tuh mungkin pengen praktek, oh pengen nggak cuma mendengar dari saya gitu, pengen nonton juga dari video atau apa gitu. Jadi saya kenali dulu, terus diterapkan lah. Jadi untuk mata pelajaran ini juga saya teori dan prakteknya bisa teori dulu, kemudian praktek. Nah ketika teori pun nggak cuma saya ceramah di depan gitu, tapi ketika ada materi apa saya jelaskan dulu, nanti ditanyakan sudah paham atau belum. Kalau misalnya ada yang belum paham, saya ulangi, atau anak yang sudah paham menjelaskan. Jadi ya gitu ya. Jadi seorang guru kita lah, kita guru harus bisa memahami karakter siswa, bahwa siswa itu kemampuannya beragam. Ada yang tadi senang audio visual, ada yang senang nyata. Itu berarti Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Belum Pak, sepenuhnya juga. Paling enggak sudah inilah bisa membedakan kemampuan anak. Untuk pembelajaran besok praktek itu yang diharapkan Ibu apa ya? Nah, maksudnya anak apakah harus bisa membuat acara ya, membuat acara sampai selesai, atau hanya bisa meracik, membuat sekedar tahu aja? Kalau di KD ini sudah mencakup keseluruhan ya Pak, karena KD Nabati itu ada dari KD 1 nyambung ke KD 2, KD 3, KD 4. Nah, kalau KD ini sudah menerapkan pengolahan. Jadi yang saya harapkan itu mereka paham dari awal gitu Pak, bagaimana dari mulai mereka menentukan sayuran ini layak diproduksi atau tidak gitu. Mereka kalau misalnya ada sayuran yang tidak layak, mereka bisa memilah, mensortir sampai sayuran tersebut bisa layak untuk satuan produksi. Kemudian dari situ mereka bisa mengenalinya bagaimana, menentukan kebutuhan bahan, dan ya tadi misalnya harus berapa butuh garamnya, berapa butuh gulanya, mereka harus bisa menentukan itu sampai acaranya itu jadi.
kalau acar itu kan harus disimpan dulu ya untuk melihat berhasil atau enggak. Berarti sampai bisa dikonsumsi gitu ya? Iya, sampai bisa dikonsumsi. Berarti ya, jadi anak apa itu belajar tuntas gitu. Iya, Dari tuntas. mulai memahami bahan-bahannya, meracik sampai produksi, terus hasilnya bisa dimakan. Iya. Gitu. Untuk mencapai tujuan itu kira-kira perlu dukungan dari bisa sendiri, permintaan dukungan dari teman-teman atau dari program atau dari sekolah itu, bagaimana bentuk duka yang ingin ibu dapatkan? Ya, dukungan tentu perlu ya Pak. Saya juga nggak bisa misalnya cuma berjalan sendiri. Misalnya saya koordinasi dengan Pak Kaprom gitu. Misalnya ini praktik ini bisa dilaksanakan ya di sini, gitu. Melihat dari kebutuhan alat bahannya yang ada di lab disesuaikan. Kemudian koordinasi juga mungkin dengan anak-anak sendiri gitu Pak. Anaknya ya harus bisa dikoordinasikan nanti pas kita. Jadi ya memang nggak bisa saya berjalan sendiri. Nah, di sekolah itu apa, titik satu kesatuan. Iya. Untuk rencana besok itu ke anak-anak udah dikasih tahu, maksudnya udah dikondisikan atau Sudah karena di pertemuan sebelumnya udah teorinya sudah saya jelaskan bahwa nanti besok itu akan praktikum. Jadi anak juga udah siap gitu, nanti anak langsung ke lab, nggak usah di kelas. Saya langsung kondisikan kita bisa berprogram. baik Ibu, mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar prakteknya, hasil prakteknya bisa dikonsumsi. Amin. Ya, terima kasih. Demikian kegiatan pra observasi coaching untuk supervisi akademik dengan Ibu Mirna Nurliana. Atas waktunya kami aturkan terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.